Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi teman-teman bersama kami di podcast Himatika atau disebut dengan Podika gitu ya. Kali ini kita akan membahas lagi, melanjutkan podcast kita yang kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke podcast kali ini, mungkin saya perkenalkan dulu karena sebelumnya pematerinya tuh, moderatornya tuh 2 orang. Hari ini sekarang moderatornya hanya saya sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Doni Setia Darmawan. Saya merupakan anggota dari Himatika Integral Universitas PGRI Banyuwangi dan dari anggota Divisi Infokom juga. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih untuk pembahasan kita kali ini sebenarnya agak berbeda dengan kemarin. Nah, karena pematerinya beda juga gitu. Oke, untuk podcast kali ini kita akan ada sebuah tema gitu ya. Temanya yaitu pengembangan karir berbasis pengalaman, pelajaran dari organisasi dan kuliah. Nah, di sini di depan saya ada narasumber ya yang tidak kalah luar biasa juga. Di sini adalah namanya Andi, ya Andi Kurniawan. Mungkin teman-teman masih belum tahu, mungkin saya suruh kenalan dulu sendiri aja ya. Oke, untuk ini Andi, silakan perkenalan dulu kepada teman-teman pendengar podcast kali ini. Silakan perkenalan diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya yang melihat nonton YouTube Himatika Integral. Saya Andi Kurniawan, mahasiswa program studi pendidikan matematika dan juga dari Himatika Integral. Oke, ini Mas Andi ini juga ini ketum ya, periode berapa? Periode 2022 sampai 2023. Ya, 2022-2023. Kemudian lengser kapan ini? Kira-kira bulan depan lah. Ya, kemudian kita bulan depan itu akan ada pergantian kepengurusan di mana kita yang namanya itu Mustika, itu seperti rapat tahunan kita untuk merancang AD, ART dan sebagainya untuk kita acuan nanti dalam organisasi, dan juga itu pemilihan ketum baru ya, seperti baru serta kepengurusan baru. Wah, oke. Ya, semoga nanti LPJ-nya semoga lancar aja ya. Amin. Oke. Oh ya, tadi saya lupa mengenalkan juga. Ini video ini diupload di YouTube Himatika Integral ya. Namanya Himatika Integral Uniba. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe Dan like. Siap. Karena kami tidak hanya memberikan materi podcast saja, tapi ada media pembelajaran ya, kreativitas mahasiswa dan banyak lagi. Ya, jadi jangan lupa subscribe dan kalau bisa loncengnya juga. Ya. Oke. Nah, ini mungkin saya sendiri nanti manggil narasumbernya, kalau nggak ketum ya Andi gitu ya. Oke. Nah, ini Andi ini sebenarnya adalah pandangan saya sendiri, mahasiswa yang tidak hanya berfokus di perkuliahan saja, tapi dia mengimplementasikan perkuliahannya itu di luar kampus ya. Selain organisasi, dia juga ada niatan untuk belajar di luar kampus seperti itu. Makanya dia begitu aktif di yang namanya itu MPKM seperti itu. Nah, mungkin kita agak kita jelajahi atau kita kuras apa pengalamannya mulai dari awal kuliah seperti itu. Nah, ini tuh gini, kami mungkin ingin cerita dulu, ingin tahu dulu bagaimana pengalaman ketum sendiri pada masuk awal kuliah seperti itu. Oke, di sini lebih menceritakan tentang diri saya sendiri seperti itu. Oke. Jadi dulu waktu awal rencana masih SMK itu masih belum ada rencana buat kuliah. Karena apa? Dilihat dari ekonomi keluarga sendiri kan itu masih dibilang sederhana gitulah ya. Jadi saya pengennya lulus sekolah SMK itu langsung kerja. Tapi dari guru SMK saya itu ada rekomendasi bahwa univ ini, tepatnya Universitas PGRI Banyuwangi, membuka penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan beasiswa KIP. Nah, di situ saya mendapatkan rekomendasi dari guru SMK, sudah mendaftarkan diri juga ke kampus, dan alhamdulillahnya lolos walaupun tidak di prodi yang diinginkan yang pertama. Jadinya ya yang sekarang ini karena pilihan kedua, tapi beruntungnya juga di prodi pendidikan matematika ini merupakan salah satu minat saya juga. Jadi tidak terlalu berat
kalau saya meninggalkan dari program studi yang pertama saya gitu. Oke. Terus jadi ini merupakan plan B gitu istilahnya ya. Tapi teman-teman kalau tidak sesuai rencana teman-teman, tapi kemungkinan apa yang sudah ditakdirkan teman-teman itu sebenarnya itu adalah yang terbaik menggunakan dari Tuhannya. Nah, ini tuh tadi sebelumnya ini kan tadi ketum kan dari SMK ya. Itu jurusannya apa? Dulu waktu SMK jurusan saya perkantoran. Nah, agak kurang linear sama pendidikan matematika. Makanya perkantoran, jadi pilihan pertama itu maunya ke pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, jadi ingin memantapkan skill bahasa Inggris saya, tapi karena pilihan keduanya di pendidikan matematika, kita jalani aja. Oke. Ya. Sebenarnya bagaimana jurusannya apapun, walaupun itu tidak sesuai dengan tujuan kita, tapi selama kita mempunyai minat belajar yang bagus, selama kita menekuni pendidikan tersebut, insya Allah bakal sukses. Ini ya. Jadi itulah sedikit perjalanannya ini ya, ketum dari awal masuk kuliah dari SMK. Jadi ketum ini dari SMK bukan SMA ya, SMK lalu dilanjutkan ke kuliah. Tapi sebenarnya tadi rencananya mau bekerja gimana mau? Nah, awalnya ya, saya melamar pekerjaan di swalayan seperti itu, menjadi pramuniaga. Sudah melamar 2 atau 3 kali, itu tidak ada kelanjutan. Jadi sembari menunggu itu, ternyata saya mendapat informasi dari kampus bahwa saya lolos beasiswa KIP. Jadi langsung saya ada rasa syukur tersendiri di diri saya. Jadi itulah perjalanannya sedikit ketum dari SMK ini ya. Mungkin ini sebenarnya saya sendiri kan satu angkatan juga sama ini ya, ketum. Dan dimana saya baru pertama, sebenarnya ketum ini adalah teman SMP saya gitu ya, teman SMP, dan kita nggak pernah sekelas ya. Iya. Baru ketemu ini di kampus. Nggak pernah sekelas, dan itu kita nggak pernah menyapa sama sekali. Dan sampailah kita di kampus Universitas Negeri Banyuwangi, kita saling mengenal, dan alhamdulillah kita saling mengenal. Mungkin kalau nggak satu prodi, kemudian kita nggak akrab. Iya, nggak. Peluang buat kenalan juga kayaknya nggak ada sih. Iya. Karena ketum ini terkenal pendiam juga dulu ya. Mungkin sampai sekarang masih pendiam. Oke. Ini Tum. Lalu pada masuk awal kuliah dulu itu pernah nggak mengalami suatu masalah atau apa-apa, karena walau kita pada saat menginjak pada saat mau menginjak hal yang baru, pasti itu kita harus menyesuaikan dengan kondisinya di sana, bagaimana keadaannya seperti itu. Nah, mungkin bagaimana sih caranya ketum sendiri jika ada menghadapi suatu hal yang baru, atau juga beradaptasi dengan sesuatu yang baru di lingkungan seperti itu? Oke, sebelumnya di sini kan posisi saya sebagai mahasiswa baru ya. Nah, di situ kita juga menemukan teman-teman yang baru, lingkungan baru juga. Di situ kita itu harus dituntut untuk beradaptasi sama lingkungan yang baru itu. Setelah itu waktu pertama masuk perkuliahan, saya pendiam orangnya, maksudnya agak menyendiri sama orang-orang yang di sekitar. Nah, mungkin dari saya itu karena emang karakter saya orangnya pendiam sama pemalu gitu. Awal-awal emang seperti itu. Jadi sekitar sudah 1 bulan atau 2 bulanan memasuki perkuliahan, ada nih dari kakak tingkat kita itu mengadakan kegiatan Himatika Camp. Nah, di Himatika Camp ini kita itu banyak seperti kegiatannya itu kayak bersosialisasi sama para dosen, para mahasiswa, sama seangkatan atau di tingkat di atas tingkat kita. Selama kegiatan Himatika Camp juga kita saling mengakrabkan diri kita, saling menyesuaikan diri kita sama lingkungan, terus juga sama
bagaimana cara kita itu biar bisa keluar dari zona nyaman dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Tadi Ketua menjelaskan ya, dia sedikit menyinggung tentang Himatika Camp. Nah, untuk teman-teman pemirsa itu mungkin saya jelaskan dulu apa itu Himatika Camp. Himatika Camp adalah di mana itu kita setelah melaksanakannya namanya itu PKKMB, ospek angkatan, itu kita mahasiswa baru khususnya di prodi pendidikan matematika itu harus menempuh yang namanya itu Himatika Camp, dan itu lingkupnya itu hanya prodi saja. Nah, seperti itu. Lalu Himatika Camp itu kami akan yang pertama adalah dididik untuk cara berorganisasi, cara kepemimpinan seperti itu, dan juga merupakan salah satu jalan untuk saling mengenal antara teman satu angkatan atau teman mahasiswa matematika yang di atas kita, seperti itu. Oke, sebentar, mungkin dari Mas Doninya dulu nih. Bagaimana caranya beradaptasi sama lingkungan yang baru? Oke. Sekarang saya ditanya sama narasumber. Masa saya doang yang ditanya? Oke. Gini, saya tuh sebenarnya tipenya itu gini tuh. Saya itu dulu sebelum masuk SMA itu saya hanya itu cukup introvert. Lalu setelah saya masuk ke SMA, saya masuk SMA itu jurusannya itu bukan IPA, bukan bahasa, tapi IPS. IPS kuliahnya matematika gitu. Sama-sama nggak linear ya. Seperti itu. Nah, setelah sampailah saya di waktu masuk SMA, itu saya tuh masuk ke IPS. Ya, sebenarnya saya tuh pada saat masuk SMA itu sebenarnya tuh saya tuh ada tes. Yang tes namanya tes apa ya? Tes untuk tes psikologi atau seperti itu. Nanti hasilnya tes itu akan menunjukkan bahwa nanti saya itu cocoknya itu masuk jurusan SMA jurusan IPA atau IPS seperti itu. Nah, tapi pada saat keluarnya surat hasil tesnya itu, kami itu sudah disuruh milih seperti itu. Dan saya kebetulan waktu itu pada saat mendaftar di SMA itu saya bersama teman-teman desa. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman desa ini saya itu disuruh milih IPS saja seperti itu. Ya seperti biasa ya, karena anak SMP itu seperti jiwanya labil yang mudah berubah-ubah sifatnya. Jadi saya pilihlah ke IPS seperti itu. Tapi setelah saya beberapa hari kemudian lalu surat itu hasil tes itu keluar dan menunjukkan sebenarnya saya itu harus masuk ke IPA seperti itu. Nah, dan itu saya agak kaget dan juga merenungkan kembali ini apa saya harus pindah prodi, pindah kelas atau enggak seperti itu. Nah, lalu sampailah kita pada saat itu sudah kan kalau kuliah kan namanya ospek, kalau nama SMA atau SMK itu kalau masa pengenalan itu namanya itu MPLS. Nah, selesailah kita MPLS. Kalau MPLS itu tidak campur, udah nggak dibentuk IPA IPS masih belum, masih kelompok untuk MPLS seperti itu. Setelah MPLS selesai kita masuk ke kelas masing-masing, dan saya itu masuk ke kelas IPS, khususnya IPS 3 di SMA. Itu saya melihat saya itu banyak teman desa yang satu kelas dengan saya. Sampai situlah sebenarnya pada saat saya masuk ke IPS itu, sebelum saya masuk kelas ya, masuk ruangan, itu ekspektasi saya bakal jangan-jangan ini nggak ada temannya gitu, nggak ada kenalan, jadi saya mau pindah IPA gitu saja. Nah, setelah saya sampai di kelas itu ternyata kok banyak gitu anak desa di sini lah. Ditambah juga di sana banyak teman-teman desa saya itu sini aja jangan pindah seperti itu. Dan akhirnya saya nyaman di sini gitu ya. Jadi kuncinya belajar teman-teman itu tidak teman-teman harus terpaku pada suatu apa yang harus teman-teman targetkan, tidak terlalu terfokus itu, tapi teman-teman selama teman-teman bisa nyaman dalam melakukan hal itu, insya Allah bisa bisa selesai. Ntar ini bisa nih. Oke, itulah perjalanan saya di masa SMA. Jadi saya masuk IPS itu seperti itu pengalaman saya IPS. Nah, lalu setelah itu saya masuk IPS, itu saya banyak mengenal cara bersosialisasi seperti itu. Karena di IPS itu kami diajarkan
banyak itu ada yang namanya sosiologi seperti itu ya, sosiologi, ilmu-ilmu sosial lah seperti itu. Dan setelah itu saya mudah bersosialisasi seperti itu karena saya dulu SMP saja sedikit temannya mungkin. Lalu setelah SMA saya banyak temannya, jadi tidak hanya satu kelas atau satu jurusan aja, tapi ada yang dari IPA itu saya kenal juga. Nah, seperti itu. Lalu setelah saya masuk kuliah itu sebenarnya saya kuliah sendiri IPS. Kenapa saya pilih matematika? Karena saya niatnya senangnya itu matematika ya, seperti awal tadi, kalau kita senangnya apa yang kita lakukan insya Allah itu akan lancar. Nah sampai sana IPS saya itu seperti ketum awal tadi ada yang namanya PKKMB. PKKMB saya sendiri di sana masih nggak kenal siapa-siapa dulu ya, masih nggak kenal siapa-siapa. Mungkin ada teman SMP dan SMA itu yang satu univ juga sama saya, tapi itu masih PKKMB ya, masih PKKMB. Jadi saya teman waktu PKKMB itu waktu istirahat, waktu selesai kegiatan itu pasti bermainnya sama teman yang itu saja, teman yang SMP sudah kenal gitu. Teman sudah kenal. Dan teman matematika saya belum ada yang kenal sama sekali, seperti itu. Nah setelah dari sana saya ada inisiatif, saya nggak mau seperti keadaan saya SMP lagi, tapi saya harus bersosialisasi lagi seperti masa SMA saya. Alhamdulillah setelah MPLS PKKMB itu setelah PKKMB kita kan dikumpulkan, namanya itu ada itu salah satu rundown dan PKKMB itu namanya itu tur prodi seperti itu. Tur prodi, dari sanalah saya mulai bersosialisasi kepada teman-teman matematika jurusan saya, mau mengenali bagaimana karakter mereka, sifat mereka dan lain-lain seperti itu. Nah sampai sanalah alhamdulillah sampai sekarang saya sendiri untuk teman matematika alhamdulillah cukup kenal semua. Lalu cara saya bersosialisasi adalah yang pertama pasti ya walaupun kita dalam bersosialisasi atau istilahnya orang sekarang itu, kalau ada zaman sekarang itu adanya namanya circle-circlean seperti itu. Saya sendiri kalau circle-circlean itu nggak suka juga karena dengan begitu kita agak beda-bedakan teman. Tapi sebenarnya ada saya kalau ada teman teman yang sekiranya itu asik atau yang satu frekuensi juga sama saya, itu agak saya ajak terus seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan teman semua teman yang lain itu tidak saya ajak ngomong, tapi tetap saya ajak ngomong seperti itu. Itulah cara saya bersosialisasi itu. Jadi jika rombongan teman saya itu mau ke suatu tempat, ya saya harus mengikuti ke suatu tempat tersebut dengan catatan kegiatannya mereka itu berpositif buat saya. Nah setelah mereka kumpul-kumpul, saya bersosialisasi. Jadi kuncinya untuk bersosialisasi dulu, beradaptasi dulu, saya selalu mengikuti bagaimana teman-teman tersebut mau aktivitas kemana, seperti itu sih. Gitu sih tuh. Lumayan terorganisir ya. Ya, oke. Itu jadi pertanyaan tadi. Jadi itulah pengalaman kami berdua cara masuk ke dunia perkuliahan itu seperti apa, beradaptasinya seperti apa. Nah ini tuh melanjut pertanyaan tuh. Tadi kan Ketum kan menyampaikan bahwa sebenarnya kenapa Ketum itu tidak milik kerja tapi milik kuliah, karena ada suatu mimpi yang ingin dicapai seperti itu ya. Nah lalu pastinya dalam suatu mimpi itu atau cita-cita Ketum tersebut, pastinya itu ada alat yang namanya itu bahan bakar, istilahnya seperti dorongan seperti itu ya. Lalu apa sih motivasi Ketum sendiri itu mau membuat terus maju untuk menggapai atau meraih mimpi tersebut? Oke, di sini lebih kayak motivasi gitu. Oke. Yang pertama pasti motivasi itu datang dari diri kita sendiri. Kenapa? Kalau diri kita bukan diri kita yang menggerakkan, lalu siapa lagi? Terus untuk dukungan yang kedua, yang pastinya dari orang-orang yang terpercaya, terutama orang tua. Di sini orang tua itu terlibat penting dalam suatu rencana apa yang ingin kita jalani. Seperti contoh saya
saya emang dari awal jauh sebelum SMA itu saya ada rencana buat kuliah, tapi kata orang tua saya karena memiliki ekonomi yang sederhana, jadi mending setelah SMA itu langsung kerja saja. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya mendapatkan kesempatan buat bisa lanjut pendidikan hingga kuliah, dan alhamdulillahnya juga orang tua saya merestui. Dan itulah, dari orang tua kita bisa, dari restu orang tua kita bisa menjadi diri kita yang sekarang. Oke. Jadi motivasi ketum salah satunya adalah dari orang tua ya. Jadi teman-teman kalau punya orang tua patuh kepada orang tua ya, dijaga karena orang tua begitu berperan penting dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang sukses seperti itu. Nah, gini itu. Lalu pastinya dalam manusia itu sendiri kan ada yang namanya itu kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kalau saya sendiri sih kelebihannya sedikit, kekurangannya banyak seperti itu. Semua orang kayaknya bilang seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, nih. Jadi lalu bagaimana sih jika caranya untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan dalam diri ketum itu yang sekiranya itu dapat menghambat suatu impian? Oke, di sini dari kekurangan yang saya miliki, contohnya kayak pemalas. Kayaknya semua orang, terutama mahasiswa itu punya rasa malas. Oke. Ya. Di rasa malas ini bisa kita ambil contoh kayak waktu mengerjakan tugas. Misal tugas ini sudah dikasihkan deadline-nya lumayan panjang gitu. Kebanyakan mahasiswa bilangnya lah kita nggak usah ngerjain cepet-cepet lah, ngerjainnya waktu deadline saja. Kebanyakan seperti itu kan. Menurut saya itu lebih kayak membuang-buang waktu, wasting your time. Karena apa? Di waktu yang panjang itu, karena kita diberi waktu sama dosen buat ngerjakan, tapi kita malah sia-siakan buat mengerjakan yang lain, atau mungkin menggunakan aktivitas yang lain, terus kita mengerjakannya waktu akhir deadline. Itu lebih kayak mungkin bisa ada efek kayak keburu-buru gitu, kayak keburu-buru jadi kurang fokus sama kerjaan yang akan dikerjakan, sama tugas yang mau dikerjakan. Jadi ketum salah satu kelemahan sendiri adalah rasa malas, dan memang rasa malas itu sendiri ini ya musuh kita terbesar. Karena gini tuh, saya sendiri kalau ketum sendiri bilang ngumpulin tugas, saya sebenarnya ngumpulin tugas juga pernah itu hamin 1 hari, bahkan hamin 6 jam itu pernah saya, beberapa jam gitu ya. hamin bahkan di kelas itu pernah gitu. Tapi itu salah satu contoh, jangan ditiru ya teman-teman. Tapi itu merupakan usaha saya melawan rasa malas, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa melawan rasa malas tersebut juga. Nah, teman-teman tadi sudah saya sampaikan, ini narasumber kita ini kan juga ketum ya, dan ketum sendiri dia sebelumnya di awal semester dulu jabatannya apa di Himatika? Waktu periode sebelumnya saya menjabat sebagai koordinator Departemen Minat Bakat. Oke, koordinator ya? Iya. Nah, koordinator dari salah satu departemen di Himatika Negral, dan dia nggak tahu kok bisa jadi ketum seperti itu. Bukan dia dalam artian nggak tiba-tiba jalan ketum, tapi dia ada inisiatif kok bisa menjadi ketum seperti itu. Nah, mungkin ketum sendiri itu waktu terpilih dulu ya, waktu sebenarnya ketum ini merupakan salah satu musuh saya, musuh dalam ini ya, dalam pencalonan dulu, karena saya juga dulu pernah mencalon juga, dan saya kalah suara sama ketum ini. Dan saya tidak, untuk periode saat ini itu tidak dijadikan ketum, tapi saya cukup jadi anggota seperti itu. Dan ini si ketum sendiri, saudara Andi ini naik pangkat menjadi ketum seperti itu. Nah, ini tuh, lalu waktu terpilih dulu ya, waktu terpilih jadi ketum itu bagaimana sih perasaan personal waktu itu? Perasaan pertama, ya kalau dibilang seneng sih ada, rasa seneng itu ada, tapi
yang paling banyak itu rasa menanggung beban untuk berikutnya. Karena apa, di sini kan seorang ketua itu tugasnya berat ya, karena suruh memimpin sebuah himpunan, memimpin sebuah organisasi, dan juga harus mengayomi semua anggotanya. Seperti itu. Jadi lebih ke kepikiran aja, kayak overthinking, himpunan ini mau dibawa kemana, terus nanti apakah lebih baik dari periode yang sebelumnya, seperti itu. Oke, itulah perasaan personal ketum sendiri pada itu, saat ya waktu first impressionnya ya pada saat sah dijadikan oleh ketum dulu. Nah, lalu ketum sendiri, mic-nya agak berdengkur. Nah, pada saat ketum dulu nih, pastinya ketum kan memilih anggota-anggotanya ya, anggota-anggota apa untuk salah satu anggota mau dijadikan di CO apa, di kepala divisi apa, seperti itu. Waktu menujunya pastinya kan anggota itu namanya organisasi itu pastinya kita harus memilih suatu anggota untuk kita untuk saling bekerja sama untuk mensukseskan ya namanya itu organisasi, khususnya Himatika. Nah, di dalam Himatika sendiri selama ketum itu bagaimana menyikapi anggota yang pastinya memiliki sifat yang berbeda-beda? Oke, di sini kan kayak mahasiswa itu banyak karakternya seperti itu kan. Jadi dilihat di kondisi sebelumnya kayak di perkuliahan seperti biasa, banyak kasus kayak teman-teman itu lebih kayak mengelompokkan anggota, maksudnya di sini pertemanan mereka sama mereka sendiri, dan orang yang lain itu sama pertemanannya mereka sendiri juga. Nah, dilihat dari situ, untuk di himpunan ini saya memilih teman-teman itu secara acak. Karena apa? Nanti biar bisa ada rasa saling toleransi antar mahasiswa, dan juga dicampur kayak angkatan 20, angkatan 21, dan angkatan 22. Biar apa? Biar mereka juga bisa saling komunikasi gitu, memperbaiki komunikasi, dan juga saling silaturahmi antar angkatan. Oke, itulah merupakan strategi ketum untuk memilih anggota-anggotanya untuk menjalankan visi misinya dari ketum sendiri. Oh iya, tambahan lagi, tadi kan ada banyak perbedaan karakter dari teman-teman itu. Mungkin ada teman yang bisa langsung diajak berorganisasi karena mereka mungkin dari sekolah dulu ada pengalaman organisasi, sama juga ada yang masih belum gitu. Cara sebagai ketua mungkin bisa pendekatan terlebih dahulu sama anggota-anggotanya, kayak misal si oknum A itu tidak terlalu ingin memfokuskan dirinya pada himpunan, tapi pengen lebih ambis ke akademik, itu ada. Terus ada lagi mahasiswa yang tidak terlalu mementingkan organisasi, karena mungkin dari mereka itu berpikiran mending menjadi mahasiswa kupu-kupu saja, kuliah pulang seperti itu. Nah, itu ada pasti di himpunan. Terus cara saya sebagai ketua mungkin bisa mendekatkan diri saya atau menyesuaikan diri saya sama teman-teman, bagaimana cara mereka biar bisa join atau gabung sama himpunan. Oke. Jadi cara ketum yang kedua adalah pendekatan emosional. Oke, lanjut ini. Nah, ini jadi dalam namanya mahasiswa itu ada namanya itu mahasiswa tadi ketum bilang mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ada namanya juga kuliah rapat atau pura-pura disebut sampai sekarang. Jadi berbagai macam jenis mahasiswa, yang mahasiswa aktivis, mahasiswa agamis, mahasiswa hedonis, mahasiswa organisasi, seperti itu yang ada organisasi. Itu mungkin jadi dari ini penonton juga mungkin ada berpikiran organisasi itu tidak penting seperti itu. Jadi mereka pemikirannya itu mending saya mengejar gelar saya, mengejar kuliah saya, pendidikan saya sampai selesai. Jadi tidak ikut campur organisasi apapun.
Yang penting saya lulus tepat waktu, tidak nambah semester, udah selesai. Itulah mungkin pemikiran mahasiswa ada seperti itu. Nah, mungkin ketum sendiri tuh, menurut ketum tuh apa sih pentingnya berorganisasi? Oke, dikatakan penting mungkin dari beberapa pandangan itu nggak terlalu mementingkan organisasi ketimbang akademiknya. Tapi bisa kita lihat juga di sini kepentingan organisasi itu bisa kita implementasikan sama dunia kerja. Oke. Jadi mungkin teman-teman boleh berkata kalau organisasi di perkuliahan itu tidak penting, tapi bisa dilihat kalau nanti di dunia kerja yang pasti organisasi itu dipakai. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi mengapa organisasi itu penting? Karena di dalam organisasi itu kita pasti yang pertama salah satunya dilatih yang namanya tuh manajemen waktu. Benar tuh? Ya. Manajemen waktu. Yang kedua adalah public speaking ya. Karena kami salah satunya di sini kan Himatika Integral sendiri kan jurusannya kan pendidikan matematika, kemungkinan kebanyakan nanti lulusannya itu menjadi guru seperti itu. Dan di sana guru itu pastinya dilatih yang namanya itu public speaking. Nah, makanya di dalam organisasi lah teman-teman nanti bisa melatih yang namanya manajemen waktu, public speaking, dan juga yang caranya itu bersosialisasi atau relasi, namanya relasi. Karena relasi begitu teman-teman banyak kenalan seperti itu, mungkin teman-teman bisa banyak pandangan atau dapat informasi pekerjaan itu dari mana seperti itu. Nah, lalu maka dari itu teman-teman, bagaimana organisasi itu penting. Jadi memang boleh teman-teman tadi sampaikan ketum, boleh teman-teman ini ya berfokus pada tujuan kuliah teman-teman, tapi jangan lupa di dalam dunia kerja itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga pengalaman seperti itu. Nah, gini tuh, mungkin sudah cukup untuk ini ya, untuk bahas-bahas organisasi. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang perkuliah, yaitu implementasi dari MBKM itu sendiri. Nah, teman-teman MBKM sendiri itu merupakan ini ya, mungkin saya cerita sedikit dulu apa itu MBKM. MBKM merupakan salah satu ini ya, kebijakan dari Menteri Pendidikan sendiri, yang dimana kita bisa belajar atau bisa kuliah itu di luar program studi kita, seperti itulah namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di dalam MBKM sendiri itu ada namanya banyak itu program-program kerja. Salah satunya ada kampus mengajar, ada namanya PMM ya, program pertukaran mahasiswa merdeka, lalu ada MSIB dan banyak lagi seperti itu. Nah, ketum sendiri ini pernah mengikuti MBKM ya Tum? Iya, 2 kali ya? 2 kali. Ya, ada 2 program yang ketum ini ikuti. Mungkin gini aja, mungkin ketum ceritai pengalaman ketum di MBKM dulu, itu seperti apa dulu pengalaman? Oke, sekarang saya kan semester 6 ya. Yang pertama saya mengikuti kegiatan MBKM itu waktu semester 4, yaitu program kampus mengajar. Nah, di sini saya mendapatkan kesempatan buat bisa langsung terjun ke dunia pendidikan, yaitu mengajar. Dan juga nanti kita itu di kegiatan atau di programnya itu secara langsung dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik, dan juga tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk membuat program kerja. Program kerja ini kayak kita bagaimana caranya buat kayak membuat program kerja itu kayak buat sekolahan gitu, kayak biar bisa memajukan sekolahan, maksudnya kayak mengembangkan kemampuan atau skill dari peserta didik di sekolah itu kayak gitu. Nah, di situ sudah sekitar 4 bulan. Mungkin di awal-awal kegiatan ya di sekolah itu siswa-siswi masih canggung sama kita karena mungkin masih belum kenal sama kita, terus sama para gurunya juga. Terus sekitar dalam bulan pertama itu dari teman-teman, maksudnya dari teman-teman saya, kelompok saya gitu, nggak ada rasa nyaman di sekolahnya itu karena ya masih kurang bersosialisasi sama teman-teman dan kalian masih baru pertama. Iya, baru pertama di situ.
baru pertama ngajar juga, jadi masih kurang pengalamannya. Lanjut. Oke, terus sekitar bulan kedua, bulan ketiga kita sudah mulai menyesuaikan diri kita sama sekolah gitu. Jadi di sini para peserta didik atau siswa-siswi sama guru sudah mulai dekat sama kita. Nah di situ sekitar mendekati akhir bulan apa? Juni, Juli. Akhir bulan periode. Nah itu siswa-siswi nggak mau melepaskan kita. Karena apa? Ya mungkin mereka sudah nyaman sama kita, tapi dari kita juga nggak bisa melanjutkan program itu gitu. Jadi karena ada suatu tujuan yang lain. Iya, karena ada tujuan yang lain juga. Jadi ya sudah, waktu kita perpisahan ya emosional dikit ya, emosional dikit. Oke, terus program yang kedua tuh? Oke, setelah mengikuti program itu di semester 4 naik ke semester 5. Nah di sini semester 5 saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka atau singkatnya PMM. Oke. Nah di PMM ini sebelumnya saya tidak terlalu mengikuti informasi apa yang dilakukan di PMM itu. Tapi saya waktu memiliki waktu luang di kampus mengajar, waktu di sekolah, itu saya iseng-iseng buka di laman MBKM, ternyata program pertukaran mahasiswa itu dibuka. Nah di situ saya ada rasa penasaran sedikit ya. Di situ saya lihat kayak kriterianya apa aja buat bisa mengikuti PMM itu, terus langsung menuju laman pendaftarannya. Saya mencoba mengisi dan sudah sekitar 2 mingguan ternyata saya lolos. Gitu. Nah di sini juga karena program PMM itu kan harus berbeda pulau ya dari pulau asal kita. Saya di situ awalnya memilih kampus yang random. Dapatnya itu di Papua, Pulau Papua. Tepatnya di Provinsi Papua Barat Daya, di Kabupaten Sorong. Nah sudah seperti itu, karena banyak ya kayak orang-orang bilang dan berstigma tentang Papua, kalau Papua itu kehidupannya keras, terus biaya hidupnya mahal, seperti itu. Tapi di situ juga saya mulai berpikir banyak kali buat saya ambil kesempatan ini apa enggak. Tapi karena saya sudah memantapkan diri saya dan di sana juga kebetulan ada saudara saya, jadi saya agak lega aja, maksudnya lebih tenang aja kalau saya bisa mengikuti program PMM itu dan juga mendapat restu dari orang tua. Oke, setelah sekitar 2 mingguan berangkat di sana, mungkin kayak first impression. Ya, first impressionnya itu dibilang kayak kesepian. Karena apa? Dari Banyuwangi juga, tepatnya di kampus Uniba juga, yang ikut PMM outbound itu cuma 1 mahasiswa. Nah di situ saya kurang ada koneksi dari mahasiswa yang sudah inbound sebelumnya. Yang outbound maksudnya, yang outbound sebelumnya. Dan situ saya mulai bertanya-tanya, maksudnya bertanya mengenai PMM di para alumni PMM yang sebelumnya, yaitu di kampus ini. Sudah tanya-tanya bagaimana biaya hidup selama PMM, terus kegiatan apa aja yang dilakukan selama PMM, dan ternyata seperti jalan-jalan, seperti kuliah, tapi waktu kegiatan pekannya itu jalan-jalan seperti itu. Terus sudah saya berangkat ke Papua, saya merasa kesepian itu karena tidak punya teman di sana, maksudnya teman dari Banyuwangi, dan juga berangkat di pesawatnya itu dari bandara transitnya 2 kali itu gak ada teman, karena saya mahasiswa PMM yang sendirian.
Terus waktu transitnya dari Makassar ke Sorong itu saya menemukan dari beberapa mahasiswa di Jogja itu di situ saya gimana ya, kayak nggak mau mengulangi lagi kayak saya itu kurang beradaptasi sama lingkungan sekitar. Jadi bagaimana caranya kita itu menerapkan SKSD seperti itu. Tahu SKSD? Gak tahu sih. Apa SKSD mungkin? SKSD itu kayak sok kenal sok dekat itu. Oh gitu. Oke, maaf saya kudet. Lanjut. Nah di situ karena biar apa ya? Karena kita kan Udah. karena kita kan pertama kali keluar kota ya. Pertama kali merantau. Jadi kalau karena kita pertama kali merantau, jadi kita jangan ada kayak berdiam diri, jangan namanya diri di kota orang. Karena apa? Takutnya nanti kalau ada suatu kendala kita mau minta tolong sama siapa gitu. Terus mungkin di bulan pertama yang masih berdiam diri di asrama, terus waktu kuliah juga masih menyesuaikan diri. Sekitar bulan kedua, bulan ketiga mulai menyesuaikan, mulai mendapatkan teman dari berbagai provinsi. Terus dari PT penerima juga mendapatkan teman di sana. Sekitar bulan keempat juga kita sudah nyaman, sudah mendapatkan semua apa yang kita impikan. Terutama di sana kan tujuan utamanya itu ke Raja Ampat. Nah, di Raja Ampat ini merupakan impian yang tidak pernah terencanakan. Nah, di situ mungkin dari kegiatan PMM ini jadi ada beberapa kayak first time saya yang terlaksana. Kayak pertama naik pesawat, terus yang kedua naik kapal laut, terus yang ketiga ke Raja Ampat itu. Itu ini tuh. Jadi itu dari Banyuwangi itu rutenya tuh berhenti mana-mana dulu saya. Oke, pertama kan berangkatnya dari Bandara Banyuwangi, Bandara Belimbing-Sari, terus transit ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Oh, Jakarta? Iya. Dari Surabaya? Dari Banyuwangi langsung ke Jakarta. Oh gitu. Jadi ini ya, muter. Iya, muter ke barat dulu langsung ke timur gitu. Oke, terus setelah sampai Jakarta sekitar transit 5 jam. Di situ saya masih sendirian karena masih belum ada mahasiswa yang ke timur juga. Sudah sampai 5 jam transit, diam di bandara, terbang lagi menuju Makassar. Oh, Makassar. Iya. Enggak langsung Papua berarti. Tidak, itu masih transit dulu. Nah, di sana di Makassar itu sudah mulai menemukan teman-teman yang mau inbound ke Sorong itu. Oke, sampai Makassar, ke Papuanya naik pesawat lagi. Iya, naik pesawat lagi. Berarti ada 1, 2, 3, 4 bandara berarti. Iya, 4 bandara. Banyuwangi, Jakarta, Makassar, sama Sorong. Memang rumah saya itu dekatnya ini ya, dekat bandara, tapi tidak pernah naik pesawat. Mungkin suatu saat bisa naik bandara, naik pesawat. Amin. Nah, mungkin itu tadi pengalaman ketum awal mau ke Papua ya. Nah, lu pengalaman ketum sendiri di Papua itu gimana? Karena sini tuh Papua itu merupakan tempatnya banyak teroris seperti itu, seperti stigma orang-orang itu. Banyak teroris dan juga di sana tuh juga banyak tambang-tambang seperti itu. Nah, lalu pengalamannya sudah kerjanya atau penugasannya di sana itu seperti apa? Bisa diceritakan? Pengalaman penugasan dari PMM-nya atau dari lingkungannya? Ini dulu di lingkungannya dulu pada saat di sana. Oke, lingkungan di Papua ya. Di sana kurang lebih sama seperti Jawa. Yang beda cuma atmosfernya aja. Atmosfer. Iya. Jadi kita itu kayak di sana itu ternyata masih banyak orang yang dari Jawa, terutama dari Jawa Timur. Karena apa?
kata mereka itu bilangnya mereka berangkat ke Sorong itu karena transmigrasi pada tahun 1988 gitu. Jadi mereka di sana berkembang dan juga berkeluarga sampai punya anak keturunan. Jadi lumayan banyak yang tinggal di Sorong itu orangnya Jawa, dan juga biasanya sehari-harinya itu banyak yang berbicara bahasa Jawa di sana. Oh gitu. Iya, daripada bahasa Indonesianya. Perasaan itu kalau dijak ngomong bahasa Jawa apa gitu? Mungkin di sana kan ada orang asli ya. Iya. Bahkan orang asli itu ada yang bisa bahasa Jawa. Nah, itulah pengalaman Ketum di lingkungan Papua. Sekarang pada saat penugasannya tuh, pada saat ini ya, pada saat PMM-nya. Oke. Mungkin pengalamannya jangan terlalu panjang, mungkin yang perlu disampaikan aja yang singkat-singkat saja. Oke, pengalaman selama PMM. Di PMM itu kegiatannya kita kuliah seperti biasa, tapi kita berpindah tempat dari PT awal kita gitu, PT asal kita. Nah, selain itu di kegiatan weekendnya itu ada kegiatan namanya modul Nusantara. Nah, di modul Nusantara ini ada kegiatan kayak kebinekaan, refleksi, inspirasi, sama yang terakhir itu kontribusi sosial. Nah, di kebinekaan itu kita kegiatannya jalan-jalan menyusuri tempat wisata yang ada di dekat kampus di Sorong itu. Oh iya, nama kampusnya itu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Muhammadiyah Sorong. Oke, terus untuk kegiatan refleksi itu kayak kita itu disuruh buat merefleksikan kegiatan apa aja yang telah kita lakukan selama modul Nusantara. Terus inspirasi ini kayak kita mendengarkan motivasi dari beberapa narasumber terkenal atau ternama dari Sorong sana. Jadi sistemnya itu PMM, jadi kita hanya kuliah di kampus yang luar berbeda gitu aja. Iya. Dan keuntungannya ikut PMM juga itu kita bisa ambil mata kuliah yang di luar prodi kita. Kita kan di sini program studi pendidikan matematika ya. Kita bisa ambil di luar prodi kita, kayak di pendidikan bahasa Inggris atau mungkin di pendidikan yang lainnya gitu. Sesuai minat kita aja. Oke. Nah, di sana mungkin jadi ini ya, pertanyaan awal tadi kan saya juga tanya bagaimana cara untuk bersosialisasi dalam teman-teman kuliah ya, awal kuliah masuk kuliah. Mungkin sekarang bagaimana caranya kalau Ketum sendiri bersosialisasi untuk teman-teman yang ada di sana? Oke, bersosialisasi sama teman-teman yang di sana. Apa sama aja seperti yang tadi? Apa ada sedikit beda? Ada perbedaan sih, mungkin di awal itu kita seasrama isinya kurang lebih 20 orang. Nah, laki perempuan? Ya, cowok semua lah. Oh, cowok semua. Mana mungkin dicampur. Lanjut. Nah, di sana kan 20 ya. Yang pasti kita mau apa-apa itu kayak gak bisa karena di dalam ruangan itu pastinya ramai gitu. Kadang juga di kamar mandi itu bisa sampai antri gitu. Jadi dari sana kita nggak mungkin dong kalau mau melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, kita melakukan dengan diam-diam sendiri gitu. Kita pasti kayak tegur sapa sama mereka, kayak kamu mau ngapain, terus kamu mau kemana, kayak gitu aja. Oke. Karena gini teman-teman, karena di Papua sendiri, kalau di sini kan pada saat kampus kan kebanyakan kan budaya dan juga tradisi atau sikapnya kemungkinan kan banyak rata-rata kan sama. Tapi kalau di Papua tadi teman Ketum sendiri kan ada yang dari mana aja? Kalau di Papua itu atau suku-sukunya aja? Teman-teman saya yang inbound ke sana gitu. Iya. Banyak sih, ada yang dari Dayak, ada yang dari Melayu, ada yang dari Jawa juga. Nah, seperti itu. Makanya pada saat kita sudah di luar itu mungkin cara bersosialisasinya itu harus beda juga seperti itu, karena ya berbagai macam suku pasti kita tidak tahu bagaimana karakteristik mereka, bagaimana kepribadian mereka seperti itu. Jadi mungkin cara kita bersosialisasi itu harus berbeda juga. Nah, ini sedikit lagi
Nah, di dalam PMM itu tuh apa pernah mengalami suatu permasalahan itu yang paling berat itu? Permasalahan ya, Iya. apa ya? Disaring aja. Mungkin permasalahannya nggak ada sih. Yang ada pertama waktu ke sana, yaitu rindu rumah. Gimana? Rindu rumah. Rindu rumah. Oh, rindu rumah. Iya. Apa istilahnya kalau rindu rumah itu? Homesick. Oh ya, homesick. Sikom apa homesick ya tuh? Homesick. Ya. Nah, di situ ya kita itu masih kebawa sama suasana di PT asal, ya daerah asal, masih kangen rasanya bangun tidur sama disapa orang tua, terus waktu kuliah sama teman-teman, terus sama dosen-dosen yang di sini gitu, masih ingat semuanya kayak gitu. Mungkin permasalahannya hanya itu aja sih. Oh, itu. Jadi yang paling berasa ya di Ketum itu paling berat itu mungkin rindu dengan kampung halaman seperti ini. Nah, karena waktunya sudah mau hampir habis ya. Mungkin ini untuk kita menutup podcast kali ini mungkin ini Tom harapannya ke depannya untuk Himatika itu gimana? Oke, beralih ke Himatika. Di sini kita kan mau pergantian ke periode baru. Yang pastinya ada semangat baru, ada aktivitas baru, ada permasalahan baru. Pesan saya buat Himatika berikutnya, tetap jaga solidaritas buat diri kita sama teman-teman mahasiswa kita, maupun itu dari seangkatan atau dari kakak tingkat kita atau adik tingkat kita. Karena apa, di suatu himpunan kalau kita tidak ada yang namanya solidaritas, himpunan itu pasti akan gagal. Itulah harapannya Ketum. Udah, itu aja tuh. Sudah. Oke, terima kasih teman-teman karena waktunya sudah mau hampir habis ini ya. Jadi itulah podcast kita pada hari ini. Jadi tadi Ketum merupakan sharing-sharing yang luar biasa pengalamannya. Mungkin bisa dijadikan kita untuk bahan pertimbangan untuk berorganisasi dan pertimbangan untuk kuliah juga. Ya, semoga kedepannya Himatika sendiri itu berjalan dengan lancar dan sukses dan selalu semangat juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan podcast kali ini. Terima kasih saya sendiri. Mungkin saya terima kasih juga untuk narasumber kali ini, karena narasumbernya dari Ketum kita sendiri juga. Terima kasih Ketum. Iya, sama-sama. Nah, jangan lupa teman-teman selalu pantau YouTube kita juga, karena YouTube kita tidak hanya ada podcast tapi juga ada video pembelajaran, ada juga kreativitas mahasiswa dari Himatika Integral. Ya, terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.